Gimana jadinya seseorang yang kita cintai pergi untuk selamanya? Rasanya semangat hidupnya hilang karena sang istri tak ada lagi di sisinya. Namun sang anak percaya bahwa ibunya akan kembali saat musim hujan tiba berdasarkan cerita yang sering dibacakan oleh ibunya sewaktu masih hidup. Bagaimana kelanjutannya? Selamat datang di Teater Film. 지호야, 시간이 된 것 같아. Cerita dimulai seorang ayah bernama Woo-jin dan seorang anak bernama Ji-ho telah kehilangan ibu yang sangat mereka cintai. Namun ia percaya suatu hari ibunya akan kembali untuk hidup. Ia membaca sebuah buku yang sering diceritakan oleh ibunya tentang keluarga penguin. Katanya ibu penguin hilang dan mulai kembali menemui anak penguinnya ketika musim hujan tiba. Ji-ho dengan kepolosannya percaya pada buku cerita tersebut. Ia percaya kalau ibunya juga akan kembali saat musim hujan nanti seperti ibu penguin yang kembali bertemu anak penguinnya itu. 미련하게 무리해서 난다니. Ketika tayangan di televisi menunjukkan bahwa musim hujan akan segera tiba, Ji-ho sangat bersemangat karena itu artinya ia akan segera bertemu dengan ibunya. 시작이 되면 비가 오기도 하고 안 오기도 하는 날은 꼭 비가 와야 돼. 앉아서 밥 먹어. Ji-ho berkata bahwa ibu akan datang saat musim hujan. Mendengar kata-kata itu, Woo-jin pun teringat dengan mendiang istrinya. Ji-ho pun menenangkan sang ayah dan jangan khawatir bahwa ibunya akan segera kembali. Lalu ia pun berangkat ke sekolah. Di tempat kerja sebenarnya ada wanita yang menyukai Woo-jin. Sebenarnya bisa saja Woo-jin menemukan cinta baru. Namun hati Woo-jin belum bisa membuka hati kembali karena ia sangat mencintai mendiang istrinya. Sementara Ji-ho seperti biasa menemui paman Honggu di toko kue untuk menunggu dijemput ayahnya. Ji-ho sedih dan bercerita kepada paman Honggu bahwa di sekolah akan ada lomba lari estafet yang juga mengikut sertakan sang ayah. Namun Ji-ho tahu bahwa ayahnya tidak bisa ikut lomba karena ayahnya mempunyai suatu penyakit. Melihat Ji-ho, Honggu menghiburnya dan akan menggantikan ayahnya untuk perlombaan tersebut. Dan hal itu membuat Ji-ho senang sampai akhirnya Woo-jin pun datang dan Ji-ho menceritakan semuanya. Hari perlombaan pun tiba dan tak menyangka bahwa ayahnya akan datang dan ikut perlombaan. Karena ingin membuat anaknya bahagia, Woo-jin pun lari. Perjalanan pulang, Ji-ho meminta maaf kepada ayahnya karena ia telah membuat ayahnya pingsan. Ji-ho berkata bahwa sebentar lagi musim hujan datang dan ibu akan segera kembali. Beberapa hari kemudian, musim hujan pun tiba. Ji-ho sangat senang karena yakin ibunya sebentar lagi akan kembali. Dengan penuh semangat, ia menuju stasiun kereta yang berada tidak jauh dari rumahnya. Setelah sekian lama, Ji-ho pun tak menemukan ibunya. 무슨 사정이 있나 보다. 안 간다고! 우리 엄마가 꼭 온다 그랬어! Saat perjalanan mau pulang, tiba-tiba Woo-jin melihat seorang perempuan yang pingsan di terowongan kereta. Mereka pun bergegas untuk menghampiri perempuan tersebut. 누구니? 몰라? 나야 지우. Mereka terkejut saat melihat wajah perempuan tersebut yang sangat mirip dengan Su-ah, yaitu ibunya Ji-ho. Ji-ho pun sangat senang dan yakin bahwa wanita itu adalah ibunya yang datang dari negeri awan seperti dalam cerita dongengnya yang selalu ia baca. Lalu Su-ah pun dibawa ke rumah mereka. Dia pun terkejut karena ada banyak foto yang dipajang di dinding rumah mereka. Hal itu membuat dia bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. 엄마가 왜 아무것도 기억 못 Su-ah bertanya, apakah ia benar-benar tinggal di sini dan kenapa dia tiba-tiba ada di terowongan. 엄마
무슨 말인지 알지? 몸만 기억도 금방 돌아올 거야. Saat malam, Wujin tidak bisa tidur karena kejadian ini. Ia pun diam-diam melihat istrinya dan anaknya yang sedang tertidur. Sekarang Wujin menikmati hari-harinya kembali. Ia kembali bersemangat di setiap harinya semenjak istrinya kembali, agar bisa cepat pulang kembali ke rumah mereka. Suah pun pelan-pelan menjadi sosok ibu di keluarga mereka, meskipun ingatannya belum sepenuhnya pulih. 다녀오겠습니다. Jiho yang masih kangen bersama ibunya, ia pun bolos sekolah. Sementara Suah menemukan cincin pernikahan. Namun ia terkejut saat Jiho kembali pulang dari sekolahnya yang lebih awal. Mereka pun bermain bersama di rumah seperti dulu. Saat makan, Jiho meminta dibuatkan kue beras ke ibunya. Namun sekarang ia tidak pandai memasak seperti dulu. Namun Suah tetap berusaha. Setelah makan malam, tak sengaja ia melihat istrinya lewat. Hal itu membuat Wujin tergoda. 그럼 좀 벗어봐요. 그런 뜻이었구나. 근데 죽어도 하니까 지금 그래요? Ia pun mulai mengobati luka bakarnya pada punggung Wujin. Mereka pun mengobrol. Suah berkata bahwa sebenarnya ia tidak ingat apa-apa. Lalu Wujin menceritakan kisah masa lalu mereka pas pertama kali mereka bertemu. Wujin menceritakan mereka bertemu sewaktu masih sekolah. Mereka pun satu kelas. Suah adalah murid terbaik di sekolah tersebut dan selalu mendapatkan nilai tertinggi. Sementara Wujin adalah murid terbaik di bidang olahraga renang. Suatu ketika, Suah tenggelam sewaktu pelajaran olahraga renang. Namun untungnya Wujin yang jago berenang segera menolongnya. Semenjak itu, Wujin mulai suka kepada Suah, memendam perasaannya dan tak berani untuk mengungkapkannya. Honggu mengetahui bahwa temannya yang menyukai Suah, kemudian ia memberikan nasihat kepada Wujin dan trik-trik cara untuk mendekati wanita. Namun setiap cara yang diberikan oleh Honggu tidak berhasil. 이쁘라고 하는 거야. 괜찮아. Setelah kejadian itu, mereka tidak pernah berbicara lagi dan menjadi asing. Di akhir sekolah, Honggu berbisik, sudah 3 tahun Wujin menyukai Suah. Namun ia tidak pernah berani untuk mengungkapkannya. Lalu Suah menghampiri Honggu dan memberikan buku. 설명만 쓰던가. Wujin pun meneruskan ceritanya. Waktu liburan musim panas, Wujin sempat menelpon Suah buat alasan menanyakan pensil yang sempat Suah bawa sewaktu kelulusan. 겨울방학엔 여보세요. Dan akhirnya untuk pertama kali mereka berbicara lagi dan mengatur waktu untuk bertemu. 나 정우진이라고 고등학교 졸업식 날내 Akhirnya besoknya mereka bertemu. Wujin seperti biasa sangat gugup di hadapan Suah, sementara Suah seperti biasa bersikap cuek di hadapan Wujin. 안 말라? 말라. Mereka pun bingung dan canggung. Setelah pertemuan ini, mereka pun terlihat tidak canggung. Sambil makan malam, mereka pun bercanda. Tak terasa, waktu berubah menjadi malam. Di tengah gerimis, Wujin pun memberanikan diri untuk mengatakan sesuatu. 서울 가면 겨울 방학 때나 올 거야. 야, 저 진짜 편지 해도 되지? Wujin dan Suah kembali bercerita tentang masa lalu mereka. Suatu ketika, Wujin mengajak Suah ke tempat biasa mereka berdua datangi, dan di sana mereka pun bernostalgia sambil melihat layar tancap. Mereka semakin dekat dan semakin bahagia menikmati hidupnya. 씻으러 가고. 안 좋은 건데. 언제부터 아팠는데. 내가
Suatu hari Hujin mencoba untuk berenang lagi, namun tiba-tiba pingsan di kolam renang. Ada masalah di otaknya Hujin. Ketika dia merasa gugup atau tegang, ia akan pingsan. Karena penyakitnya yang diderita, akhirnya Hujin memutuskan untuk berhenti menjadi perenang. Dan ia juga memutuskan hubungannya dengan Suah tanpa memberikan tahu alasannya. 보지 말자. 가까이 어떻게든 널 잊어보려고 했지. 내 상태로 혼자 서울까지 가. Akhirnya karena tak tahan lagi ingin bertemu dengan Suah, ia memutuskan untuk menemui Suah. Namun ia malah melihat Suah dijemput oleh laki-laki lain. Di situ ia pun sadar bahwa dirinya tidaklah pantas mendapatkan cinta Suah, dan ia pun pergi dengan merelakan semuanya. 우린 한 번도 연락하지 않았어. 너 진짜 끝이라 생각했지. Kemudian Hujin tiba-tiba ditelepon oleh Suah dan mengajak bertemu. Ia pun bercampur bingung dan bahagia. 수아야. 우린 잘할 거야. 그렇게 정해져 있어. 우리 이렇게 쭉 계속 행복할 수 있게. Di sini kita belajar, tidak perlu diatur berlebihan, tidak perlu dipaksa, karena setiap saat akan ada waktunya, setiap waktu akan ada saatnya. Jika sudah berjodoh, tidak akan kemana. Besoknya, mereka kembali beraktivitas seperti keluarga pada umumnya. 일기예보다. Saat sedang beres-beres, Suah menemukan buku penguin, dan membacanya. Sepertinya, Suah tahu bahwa waktunya di dunia ini sebentar lagi. 너무 꽉 잡아서 살살 잡고. Sekarang Suah mulai mengajarkan anaknya untuk belajar mandiri. Ia mengajarkan Hujin untuk memasak telur, bersih-bersih, dan pekerjaan lainnya. Namun Hujin sangat khawatir kalau seandainya musim hujan akan berakhir dan membuat istrinya kembali pergi. 그럼 가야 되는 거 아니야? 근데 이렇게 한다고 수학 안 갈까? Malamnya terlihat mereka sangat bahagia sedang merayakan ulang tahun Jihu. Namun, dalam hati mereka sedang memendam kepedihan bahwa Suah akan segera pergi. Ia berkata, setelah itu Suah meminta Hujin untuk menjaga Jihu. Jika ini benar, ia akan kembali ke negeri awan. Suah akan menunggu Hujin di sana. Keesokan harinya, terlihat Jihu sedang ada pentas seni di sekolahnya, namun ia terlihat sangat sedih karena kedua orang tuanya tidak bisa hadir di sana. Ternyata Suah sedang menunggu Hujin. Di sisi lain, Hujin pingsan di tempat kerja karena menolong bosnya yang sempat tenggelam. Setelah bernyanyi, semua anak bercerita tentang impiannya. Namun saat giliran Jihu, 향수를 잘한다. 난 팡팡 털어서 너를 이를 감을 때는 난을 탁 쳐서 살짝 발에 꼭 지켜줄 거다. sementara Suah mulai khawatir karena musim hujan mulai berakhir. Begitu juga dengan Jihu, juga menyadari bahwa musim hujan akan segera berakhir. Sama halnya dengan Hujin yang sedang berada di ambulan, ia pun mulai sadar dan segera menyusul Suah. Jihu segera mencari keberadaan ibunya, namun ternyata ibunya tidak ada. Ia pun segera menyusul ke terowongan pertama kali mereka bertemu lagi, dan benar saja ibunya masih berada di terowongan tersebut. Jihu memeluk ibunya dengan erat. 지호 더 빨리 못 알아봐서 미안해. 것 같아. Ia pun berlari berharap bisa tepat waktu untuk menemui Suah yang sebentar lagi akan pergi. Kembali ke Jihu sambil menangis, Jihu meminta maaf kepada ibunya karena jika Jihu tidak lahir, maka ibunya tidak akan pernah sakit sehingga ibunya bisa hidup lebih lama dengan ayahnya. Ternyata Jihu pernah mendengar bahwa penyebab kematian ibunya adalah karena kondisi kesehatannya yang memburuk setelah melahirkan Jihu. Mendengar hal itu, Suah meyakinkan Jihu bahwa itu adalah tidak benar. Jelas dia dan ayahnya sangat bahagia memiliki Jihu, dan kebahagiaan itu tidak akan pernah bisa ia rasakan jika Jihu tidak pernah lahir. 구름 나라에 가서 아빠도 잘 지켜주고. 안 잊어버릴게. 고마워.
그치? 뭐야? 행복한 거 안 보여? 그때 나 만나러 구름 날아. Mereka pun hanya bisa saling memandang di pertemuan terakhir mereka dengan penuh kesedihan. Perlahan Suah mulai menghilang. Singkat cerita, ketika Wujin sedang minum obat, ia menemukan sesuatu yang ternyata itu adalah kunci dan membawa Wujin untuk masuk ke dalam kabin. Di sana Suah meninggalkan sepucuk surat yang berisi cerita di masa lalu sebelum menikah bersama Wujin. Di sini nih kita dibawa ke masa lalunya Suah. Saat hujan di gang kecil, Suah berpapasan dengan seorang pria ganteng. Ketika memandang, ia terkesan dan mulai menyimpan perasaan kepada pria tersebut. Yang tak lain itu adalah Wujin. Bahwa sebenarnya Suah juga suka dan naksir kepada Wujin. Namun ia tidak pernah mengungkapkannya. Suah juga senang ketika Wujin tepat duduk di sebelahnya. Bahkan ketika Suah meminta Wujin untuk menulis di buku kenangan perpisahan, ia pun langsung lari dan melihat isi tulisan Wujin. Dan Suah juga sebenarnya sadar bahwa pena itu seharusnya ia kembalikan ke Wujin. Dan terungkap juga sebenarnya Suah tidak tahan ingin menelpon Wujin karena gengsi dan malu. Ia pun hanya bisa menunggu dan tidak pernah melakukannya. Sampai usianya menginjak 25 tahun, Suah tetap begitu. Menunggu dan bingung antara menelpon Wujin atau menunggu Wujin menelpon. Sampai pada akhirnya seseorang pria menelpon yang ternyata itu adalah Wujin. Mendengar suara Wujin, ia kegirangan dan sangat amat bahagia. Bahkan saat pertama kali mereka bertemu dengan alasan mengembalikan pena, sebenarnya Suah tersenyum kepada Wujin saat memanggilnya. Sebelumnya Suah juga menyadari keberadaan Wujin, namun ia tidak pernah sempat menyusul Wujin. Menyadari hal itu, Suah pun senang dan bahagia karena Wujin masih mengingatnya. Suah pun langsung menyusul Wujin. Namun tiba-tiba sebuah mobil menabraknya dan membuat Suah koma selama berminggu-minggu. Ketika itu ia sadar dari komanya. Ia tiba-tiba berada di terowongan kereta dan melihat Wujin dan anaknya. 미래로 가 있었어. 사고를 당한 바로 그 순간 완전히 지워진 채 3살의 너와 8 모든 게 어설펐지만 사랑에 빠졌고 오늘 떴는데 사실에 누워 있었어. 꿈을 꿨다고 생각했어. 그 행복했던 기억들이 Semenjak kejadian itu, Suah mulai mencari keberadaan Wujin. Suah kembali bingung untuk mengambil keputusan karena jika ia memilih menikah dengan Wujin, ia akan meninggal. 그렇게 빨리 죽고 싶진 않았거든. 당신과 헤어진 채 살아간다면 다른 사람과 결혼해서 Artinya, ia hanya memiliki sisa hidup selama 8 tahun. Dan jika ia memilih menikah dengan orang lain, mungkin ia akan hidup lebih lama. Namun belum tentu ia bisa bahagia dengan hidupnya. Akhirnya, Suah tetap memilih jalan hidupnya dan menemui Wujin. Dan akhirnya menerima takdirnya menjadi istri sekaligus ibu Jihu di masa depannya. 기다려주세요. Dan surat yang dibaca Wujin sebenarnya sudah ditulis saat perjalanan untuk menemui Wujin. Beberapa tahun kemudian, Jihu sudah dewasa dan mengejutkannya, Suah sudah menyiapkannya beberapa surat ucapan selamat ulang tahun untuk Jihu. Dan film pun selesai.